Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, ini belum connect nih. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Yeay, ayo semuanya berdiri dulu. Jangan ada yang duduk. Karena hari ini adalah hari Minggu yang luar biasa. Karena kita akan menerima firman Tuhan, tolawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Ayo semuanya berdiri. Awesome Kids, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yeay. Awesome Kids. Nah, ada yang keliru nih. Awesome Kids. Yes I am, yeay. Haleluya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita menaikkan puji-pujian kita. Kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau Allah yang baik. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, hari ini di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami, memberkati kami di rumah kami masing-masing. Dan juga Tuhan berkati pada ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya. Karena kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan melompat bagi Tuhan dengan satu pujian, jalan serta Yesus. Ayo semuanya tepuk tangan ya. Oke, semuanya tepuk tangan.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, haleluya. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengangkat satu pujian terlebih dahulu. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita mengangkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom princess dan princesses yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Kak Emen percaya adik-adik ada dalam keadaan baik ya. Adik-adik sehat, Kak Emen juga sehat. Nah adik-adik, kita mau sama-sama belajar dari Alkitab kita. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita mau berdoa ya. Semua matanya ditutup adik-adik, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami kembali mendapat kesempatan yang sangat indah untuk belajar tentang firman Tuhan. Kami mau baca Alkitab kami mau Roh Kudus ajarin kami, supaya kami ngerti apa yang sama-sama kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Ayatnya nanti agak sedikit loncat-loncat ya. Ayat 1-7, terus nanti kita lanjutkan ke ayat 36-42 ya. Oke, Kak Emen baca judulnya Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 1-7. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah adik-adik sampai di sini dulu, nanti kita lanjutin ayat selanjutnya ya. Jadi seperti adik-adik ingat bahwa hari Kamis kemarin kita sama-sama ke gereja untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar tentang Pentakosta. Tapi kalau menurut kalender gereja, perayaan Pentakosta itu sendiri baru 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Artinya hari Minggu depan. Tapi nggak apa-apa, kita belajar hari ini ya. Pentakosta itu kita tahu juga sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari Kamis kemarin waktu kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus bilang kayak gini, tunggu di sini ya, sampai nanti kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu maksudnya adalah Roh Kudus adik-adik. Dan itu kita bisa lihat ketika Roh Kudus itu turun di sekumpulan orang percaya, mereka semua itu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya ya. Terus kita loncat ke ayat 36, masih dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 42. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41,
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis ya. Seperti yang tadi kita baca bahwa peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian para rasul dan sekumpulan orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba saatnya apa yang Tuhan Yesus janjikan itu terjadi. Roh Kudus tercurah dalam bentuk lidah-lidah api, dan saat itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing buat mereka. Setelah itu adik-adik, orang-orang di sana itu ada yang nuduh, ih mereka mabuk kali ya, kok ngomongnya kok bahasanya kok kita nggak kenal gitu. Kemudian Rasul Petrus tuh bilang, kami nggak mabuk loh, ini masih siang, kami nggak mabuk, tapi Roh Kudus yang berbicara melalui kami, kira-kira seperti itu. Kemudian Rasul Petrus terus memberitakan tentang Tuhan Yesus, dan pada saat itu juga adik-adik bisa kebayang nggak, pada hari itu juga adik-adik ada 3.000 orang yang bertobat dan meminta untuk dibaptis. Oke, jadi apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Yang kita pelajari ada 2 ya. Yang pertama, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Jadi, semua orang harus bertobat. Oke? Tidak ada orang yang sempurna, maka semua orang harus bertobat. Setelah itu apa sih? Setelah itu adalah kita harus minta Roh Kudus untuk tuntun dan ajarin kita supaya kita nggak berbuat dosa lagi. Ya, itu poin yang pertama ya, bahwa semua orang itu berdosa, tidak ada yang sempurna, kita harus bertobat. Kemudian kita minta Roh Kudus untuk ajari kita supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Ya. Yang kedua, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari iblis kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari iblis kecuali Tuhan Yesus. Maka kita tidak pernah boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah boleh untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sudah catat ya. Yang pertama tadi bahwa tidak ada yang sempurna. Kita semua itu berbuat salah, maka kita harus bertobat. Setelah itu kita minta Roh Kudus untuk ajari kita supaya kita tidak berdosa lagi. Yang kedua, tidak ada yang bisa lepaskan kita dari iblis kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa adik-adik ya. Karena itu kita nggak pernah boleh untuk tinggalin Tuhan Yesus. Oke? Udah dicatat ya, jangan lupa adik-adik minggu depan kita kuis. Oke. Dan ayat Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Yuk, Alkitabnya masih terbuka kan? Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekali lagi ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke adik-adik, Alkitabnya boleh ditutup. Kita sama-sama berdoa ya. Bapak terima kasih, kami udah belajar tentang hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan dan kami gak pernah mau tinggalin Tuhan Yesus. Kami tetap selalu butuh Roh Kudus yang ajarin kami supaya kami gak berbuat dosa lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketemu lagi minggu depan adik-adik. Happy Sunday. Dah.